Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan. Pada kesempatan kali ini, tak lupa selawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Di dalamnya terdapat berbagai perintah, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beragam hewan yang hidup di bumi. Berikut ini hewan-hewan yang disebutkan dalam Al-Quran. Unta disebutkan dalam surat Al-Ghasiyah ayat 17. Ayat ini berbunyi, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Dalam ayat ini jelas bahwa Allah mengajak manusia untuk berpikir dan merenung melalui keberadaan hewan unta. Dalam surat Al-Ghasiyah ayat 17 Allah juga ingin mengajak umat manusia untuk mencontoh siat khusus yang dimiliki hewan unta. Keistimewaan unta adalah ia mampu bertahan hidup di tengah padang pasir yang gersang dan minim air. Ia juga memiliki mata dengan kelopak besar dan bulu mata tebal yang melindungi mata dari debu gurun pasir. Allah juga menciptakan penutup telinga dan hidung unta dari gangguan debu gurun pasir. Kemudian, telapak kakinya dirancang dengan bentuk yang lebih untuk memudahkannya berjalan di hamparan gurun pasir tanpa terperosok. Kaki unta juga diciptakan untuk tahan panas sehingga unta mampu berjalan di panas teriknya matahari gurun. Unta juga dikenal sebagai hewan penurut yang dapat melayani dan menuruti setiap perintah pemiliknya dengan patuh. Rasulullah pun menjelaskan lebih lanjut melalui sebuah hadis riwayat. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah mengatakan bahwa sesungguhnya orang mukmin itu seperti unta yang ditusuk hidung. Kemanapun unta dituntun, ia patuh. Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, kepada Tuhanmu jadilah engkau seperti unta yang ditusuk hidung. Kuda disebutkan secara khusus dalam surah Al-Adiyat. Surah ini berarti kuda perang yang berlari kencang. Surah Al-Adiyat artinya diawali dengan sumpah Allah. Atas kuda perang yang berlari kencang tengerah-engah hingga mercikan api saat kakinya bergesekan dengan batu. Kuda melakukan ini karena kehendak tuannya. Ini diumpaman sebagai pengingat manusia, agar tidak ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah selama di dunia. Kuda juga disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 8. Ayat ini berisi, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai, agar kamu menungganginya dan menjadikannya perhiasan. Dan Allah menciptakan apa yang kamu tidak mengetahuinya. Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kuda diciptakan sebagai tunggangan dan perhiasan harta. Kuda memang dikenal hewan yang gesit dan kuat. Ia kerap dijadikan tunggangan dan alat transportasi manusia. Hampir seluruh bangsa di dunia ini menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Allah Ta'ala telah merancang tubuh kuda dengan kokoh dan berimbang untuk menopang ketika dia berlari cepat. Lebah disebutkan dalam surah An-Nahl, salah satunya yang berbunyi, dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. An-Nahl sendiri berarti lebah. Alam surat ini, Allah mewahyukan kepada lebah untuk membuat sarang-sarang di perbukitan, pepohonan, dan bangunan-bangunan yang dibuat manusia dan lebah menatinya. Keistimewaan lebah adalah, ia merupakan hewan yang menghasilkan madu. Madu berasal dari bermacam-macam sari bunga dan dia menjadi obat bagi bermacam-macam penyakit manusia. Lebah sering dijadikan pengibaratan orang salih, di mana ia mengambil yang baik-baik dan mengeluarkan yang baik-baik. Semut terabadikan dalam surah An-Naml, yang juga berarti semut karena pada ayat 18 dan 19 terdapat perkataan An-Naml semut. Dalam Islam, semut merupakan hewan yang istimewa. Al-Kisah, di tengah perjalanan, Nabi Sulaiman dan pasukannya memasuki sebuah lembah. Di lembah itu, ada banyak sarang semut. Melihat banyaknya pasukan yang dibawa Nabi Sulaiman, para semut pun ketakutan. Mereka khawatir terinjak-injak pasukan besar itu. Lalu Raja Semut berkata ke pasukannya, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari. An-Naml 27:18. Laba-laba disebutkan dalam surah Al-Ankabut ayat 4 hiji yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah ialah rumah laba-laba, sekiranya mereka mengetahui. Meski sarangnya disebut lemah, laba-laba merupakan hewan istimewa dalam Islam. Hewan inilah yang melindungi Nabi Muhammad dan Abu Bakar dari kejaran kaum kafir. Pada saat itu, laba-laba membuat sarang di mulut gua tempat Rasulullah bersembunyi.
Akibatnya kaum kafir mengira bahwa Rasulullah tidak bersembunyi di dalamnya karena ada sarang laba-laba yang masih menempel di mulut gua. Sapi adalah salah satu di antara ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sapi maupun lembu adalah hewan yang sangat bermanfaat bagi manusia. Dagingnya bisa dimakan, susunya bisa diminum, dan beternak keduanya sangatlah menguntungkan. Pernahkah kita memperhatikan bagaimana sapi itu diciptakan begitu sempurnanya? Di dalam Al-Quran, penyebutan sapi sering diceritakan pada kisah Nabi Musa alaihi salam. Dikisahkan bahwa ketika kalamullah Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Sinai, beliau menitipkan Bani Israel kepada saudaranya Harun alaihi salam. Sepeninggal Musa, Bani Israel menyembah patung anak sapi yang diciptakan oleh Samiri. Kisah ini sangat lengkap diceritakan dalam surah Al-Barah, Al-Ara, Taha, As-Syuara. Bahkan penamaan surah Al-Barah sapi betina. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah, agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang yang jahil. Al-Barah 67. Burung hudhud atau dikenal juga sebagai burung pembawa berita, ini telah ada sejak zaman Nabi Sulaiman. Allah telah memberikan kemampuan kepada Nabi Sulaiman untuk bisa memahami bahasa burung, serta menaklukkan semuanya demi memperkuat dakwah dan bala tentaranya. Diceritakan juga burung hudhud kemudian membawa kabar dari negeri Saba bahwa ia telah menjumpai seorang wanita serta kaumnya yang menyembah selain Allah, yakni matahari. Namun Nabi Sulaiman tidak mempercayai pesan yang disampaikan oleh burung hudhud begitu saja dan memutuskan untuk memerintahnya lagi untuk memberikan surat dakwah. Maka tak lama kemudian datanglah hudhud, dan ia kemudian berkata, aku telah mengetahui mengenai sesuatu yang belum engkau ketahui. Aku juga datang kepadamu dari negeri Saba untuk kemudian membawa suatu berita yang meyakinkan. Hudhud dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2 kali. Ayat tentang burung hudhud adalah surat An-Naml ayat 20 dan ayat 22. Surat An-Naml ayat 20 artinya, dan dia memeriksa burung-burung lalu berkata, mengapa aku tidak melihat hudhud, apakah dia termasuk yang tidak hadir? Rasulullah bersabda, Rasulullah melarang membunuh 4 macam hewan, semut, lebah, hudhud, dan surat. Abu Daud burung hudhud adalah jenis burung berpelatuk yang diperintahkan mengantar surat kepada Ratu Bilis yang isinya ajakan beriman kepada Allah.